Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar soli-solihah semua? Alhamdulillah ya, insyaallah semua sehat. Good morning students. Hello everyone. How are you today? Hopefully always healthy. Back to study English with Ustazah Mary. Baiklah, we are going to learn about, kita akan belajar tentang in the school. Apa itu in the school? In the school artinya adalah, siapa yang tahu? Ya, betul. In the school adalah di sekolah atau di dalam sekolah ya, sedang ada di sekolah. Di sini kita akan belajar tentang activitiesnya, using transitive and intransitive verb, menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Jadi kita sekarang akan belajar tentang kata kerja, apa aja kata kerja, dan penggunaan transitif seperti apa dan intransitif seperti apa. Dan nanti kita akan belajar juga tentang using expression of prohibition. Nah, di sini kita akan menggunakan ekspresi cara melarang atau larangan ya. Tapi kita akan bahas satu persatu tentang verb transitif dan intransitif. Preview, perhatikan, my father drives a car. Nah, kata my father ini adalah dia termasuk sebagai subjeknya. Sedangkan drive itu termasuk apa? Verb, kata kerja, dan a car adalah objek ya. Jadi my father drives a car ini termasuk kata transitive verb. Nah, di sebelahnya, lihat sebelah kanan ada I walk, saya berjalan. Nah, ini adalah kalimat intransitive verb. Kenapa intransitive verb? Karena dia tidak mempunyai objek ya. Singkat sekali, I walk, saya berjalan, cukup tanpa ada, dia berdiri sendiri tanpa ada yang membantunya kalimat lain. Kalau my father drives a car, kalau hanya my father drives itu hanya ayah saya mengendarai apa? Belum tahu kan ya, apa sepeda, mobil, motor ya. Nah, ditambahkan a car, lebih jelas lagi. Berarti objeknya adalah a car. Makanya dia dinamakan kalimat transitif ya. Sedangkan yang tak berdiri sendiri tanpa objek itu dinamakan intransitif. Nah, di bawahnya ada don't sleep, don't bring food. Ini adalah kalimat prohibition ya, kalimat larangan ya. Nanti kita akan belajar. Masuk lagi, lanjut buka bukunya halaman 30. Halaman 34. Halaman selanjutnya yang A, listen to and repeat after your teacher. Ya. Listen to teacher, mendengarkan guru. Study, belajar. The listen to the teacher, mereka mendengarkan guru. Nah, the ini subjek. Listen itu mendengarkan, termasuk verb. To the teacher itu adalah objeknya. Jadi menambahkan kata yang di listen tadi. Jadi kalau misalnya cuma the listen, mereka mendengarkan apa gitu ya. Banyak ya, mendengarkan ini itu ya. Jadi harus ada objeknya biar kalimat tersebut menjadi enak didengarnya. Tapi kalau misalnya kalimat tersebut sudah berdiri sendiri tanpa objek, nah itu berarti namanya kalimat intransitif. Sedangkan yang the listen to the teacher itu adalah kalimat transitif yang harus ada objek tambahannya. Nah, sebelah kanan lihat the study, mereka belajar. Itu tidak perlu ada tambahan objek ya, cukup mereka belajar. Jadi ya mau belajar apa, yang penting mereka itu belajar. Jadi kalimat itu termasuk kalimat intransitif ya. Lanjut di bawahnya read books ya, membaca buku-buku. The read books, mereka membaca buku-buku. Nah, ini juga kalimatnya adalah kalimat transitif. Nah, kenapa transitif? Ayo. Karena kalimat tersebut ada kata bendanya. Books itu kata benda. The subject, read, verb ya. Verb ya, membaca ya. Verb itu kata kerja membaca ya, sedang membaca dia bekerjanya. Sedangkan yang di sampingnya sebelah kanan they stay, mereka tinggal. Jadi kata they stay cukup
tanpa harus ada objeknya, berarti termasuk sebelah kanan termasuk intransitif. Lanjut di bawahnya, sit on the chair, duduk di kursi. Nah, duduk kalau cuma duduk doang kan nggak mungkin ya. Duduk di mana? Di kursi ya, di tempat tidur misalkan, banyak ya. Jadi dijelaskan lagi pakai objek chair. Chair itu adalah objeknya. Nah, kalimat di bawahnya ada juga tambahannya they sit on chairs. They itu adalah subjeknya, sit on itu duduk ya, berarti verb kata kerjanya, dan chair itu objeknya. Sama yang di bawah juga ya. Lanjut. Lihat lagi di bawahnya. Note, ada catatan, a verb describe an action or state, sebuah kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan ya atau keadaan. Lihat, would like, nah kata-kata seperti want, ingin, buy, membeli, sleep, tidur, itu disebut kata kerja ya, karena melakukan sesuatu itu kata kerja. Semua dan segala hal yang melakukan sesuatu itu kata kerja atau verb. Kata kerja itu apa? Yang menerangkan aktivitas atau pekerjaan. Beda sama kata benda ya. Kata benda apa? Mendorong. Kata benda itu tentang menerangkan suatu benda. Nah, kalau di Indonesia, di bahasa Indonesia itu diawali dengan kata me dan memper. Misalkan melihat, mendengar, menceritakan, memperlihatkan, mempertontonkan, itu semua adalah kata kerja atau verb bahasa Inggrisnya ya. Nah, semua kalimat aktif yang kita lakukan itu disebut dengan kata kerja atau verb. Lihat contohnya lagi, example, I want an apple. Perhatikan, saya ingin apel. Nah, kalimat I want ini adalah subjek dan dia menginginkan sebuah apel ya. I want ini ingin, jadi kan ini verb, jadi dia termasuk transitive verb. Nah, lihat gambar di bawahnya, the walk ini mereka berjalan. Nah, di sini adalah kalimatnya dia termasuk kalimat intransitive verb karena tanpa harus ada objeknya ya. Perhatikan, jadi kalau kalimat transitif itu kalimat yang harus harus ada tambahan objek, sedangkan kalimat intransitif tidak memerlukan tambahan objek alias atau berdiri sendiri, cukup bisa terdengar lebih baik itu kalimat ya. Halaman 35, writing. Di sini kita disuruh menulis ya. Look at the picture below. Make a simple sentence for each picture. See the example. Ya, lihat gambar di bawah ini ya. Di sini menggunakan kalimat setiap kalimat ini kalimat-kalimat yang sederhana ya. Lihat contoh di bawahnya katanya. Nah, di sini ada my father drives a car dan di sebelah kanannya ada he walks. Nah, ini cukup bisa dipahami ya, karena my father drives a car seperti yang dibilang di awal ustazah. My father ini subjek, drives itu mengendarai, itu termasuk verb kata kerja, sedangkan a car objek, berarti dia termasuk kalimat transitif. Sedangkan hanya he walks, udah saya berjalan, dia berjalan, cukup ya, tanpa harus tambahan apalagi dia berjalan apa enggak ya, cukup berdiri sendiri. Jadi dia termasuk kalimat intransitif verb. Nah, gambar-gambar di bawahnya ya, nomor 1, nomor 1, 2, 3, 4 juga bisa kita isi. Misal nomor 1 ini kita namai dengan Aziz ya. Aziz ngapain nih? Mengendarai sepeda. Langsung aja Aziz ride a bicycle. Bisa. Nomor 2-nya itu berarti kalimatnya karena ada bicycle berarti dia ada objeknya, berarti masuk transitif. Nah, nomor 2-nya Irsyad sleeping. Ya, udah Irsyad cukup tidur. Ya, berarti masuk kalimat intransitif karena tidak ada objeknya, kecuali ada tambahan objeknya ya. Dan dia juga kalimatnya sudah dinilai baik ya. Irsyad sleeping, sudah cukup baik kalimatnya tapi tanpa harus ada objek. Nomor 3, Nazif studies. Nah, itu juga kalimat intransitif ya, bisa dia masuk intransitif ya. Nomor 4,
Nah, ini apa ini? They apa? Ya, they study ya mereka ya, karena dia lebih dari satu, berarti they study cukup. Yang berarti masuk kalimat intransitif juga. Ya, jadi itu bedanya antara transitif dan intransitif. Coba kita lihat lagi. Teman-teman lihat ya, solihah. There are two types of verb. Nah, di sini ada dua tipe verb atau kata kerja ya. Di sini ada catatan ya. There are transitive and intransitive verb. Jadi ada berapa kata kerja? Ada dua. Kata kerja itu bahasa Inggrisnya adalah verb. Nah, apa pertama kata kerjanya? Transitif, dan yang kedua intransitif verb. Jadi setiap kata kerja itu mempunyai dua ya. Dua. Yang pertama transitif dan intransitif. Nah, untuk transitive verb ya, transitive verb is a verb that requires an object. Jadi kata transitif ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau tambahan di belakangnya ya. Di belakang kalimat itu ada tambahannya, bisa kata benda ya, pokoknya apapun objeknya. Nah, sekarang kita lihat lagi contohnya. Yang tadi Ustazah bilang, my father drives a car. A car itu adalah objeknya. Sedangkan kalimat yang kedua adalah kalimat intransitive verb, adalah kalimat ya yang tidak membutuhkan objek. Tadi seperti yang tadi diinfokan sebelumnya, intransitive verb is a verb that does not require an object. Jadi intransitive verb ini tidak perlu objek lagi. Contoh, he walks tadi ya, dia berjalan ya, dia tidak perlu tambahan kata dia berjalan pakai apa gitu, nggak perlu lagi, udah dia berjalan ya, berarti berjalan cukup, selesai kalimatnya. Nah, tapi ada dua ya kalimat yang bisa kita gunakan transitif dan intransitif ya, seperti contoh di bawah. Sam studies English. Nah, Sam ini adalah subjeknya, studies itu verb, English itu objek. Nah, English ini bisa menjadi keterangan. Nah, jika dia kalau keterangan ya, dia berubah menjadi intransitif. Nah, berarti kalimat ini yang Sam studies English itu bisa transitif dan intransitif ya. Lihat lagi, she walk to market. Nah, she ini dia adalah subjek. Walk itu apa? Kata kerja ya, berjalan ya, kata kerja. Nah, walk ini masuk verb. To market adalah keterangan. Nah, keterangan apa? Tempat, pasar ya. Nah, berarti dia masuk kalimat apa? Intra apa transitif? Masuk intransitif, karena market ini keterangan bukan objek. Jadi semua intinya gini, kalau transitif semua kalimat yang menggunakan objek, tambahannya objek itu masuk transitif. Nah, kalau misalnya kalimat yang menggunakan keterangan waktu, keterangan tempat, pokoknya keterangan, itu adalah kalimat intransitif, begitu ya. Halaman 36 ya, 36. Buka halaman 36 yang C. Yang C itu adalah melingkari ya, dilingkari yang kalimat transitif verbnya, kata kerja transitif verb aja. Kalimatnya diartikan dulu ya. Boleh pakai kamus ya yang ada di Google, boleh silahkan, atau mau pakai punya kamus sendiri boleh silahkan. Nah, I watch cartoons every morning. Nah, kalimat ini termasuk transitif apa intransitif? Nah, lihat ya, I watch kartun. Nah, kartun ini apa? Ada objeknya tidak? Nah, kalau ada objeknya berarti dia masuk transitif, lingkari ya. Nah, yang kedua my father always sleeps in the afternoon. Perhatikan kalimat sleeps ya. Kalau my father itu masuk subjek, sleeps ini adalah verb, kata kerja. Nah, apakah setelah kata kerja ada objek? Kalau ada objek berarti dia masuk transitif, tapi dia ada in the afternoon. In the afternoon itu adalah keterangan waktu ya, berarti dia tidak masuk transitif, nggak usah dilingkari. Nah, sekarang nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan dipahami kalimatnya dulu ya. Apakah verbnya termasuk
transitif. Kalau ia termasuk transitif dilingkari, kalau tidak bukan transitif kosongin aja, jangan diapa-apakan. Nah, yang D, writing, kita disuruh menulis nih. Di sini use the following verbs to make a simple sentence. See the example. Nah, lihat ya. Ini kita menggunakan kata kerja, verb, kata kerja berikut untuk membuat kalimat sederhana. Ya, kalimatnya nggak usah panjang-panjang, sederhana aja. Cukup kita itu paham aja itu kalimat intransitif apa transitif, ya. Jadi nggak usah yang banyak gitu ya, singkat aja, ada 3 kata atau 4 kata cukup ya. Lihat, ini banyak sekali verbnya dan sudah Ustazah artikan juga verbnya, jadi teman-teman bisa buat kalimat ya, kalimat nanti ya. 10 kalimat, ini kan banyak ya verbnya, kata kerjanya nih ada see, sit, lay, hold, run, sleep, climb, watch, live, move, lay, break, stay, text, give, make, walk, drive, write, bring, close, open, banyak ya. Nanti teman-teman kakak-kakak buat semua ini 10 saja ya. Boleh kalimatnya transitif verb dan boleh intransitif. Boleh, kalau transitif berarti di belakangnya ada tambahan objek setelah kata kerja. Kalau intransitif berarti kalimatnya tidak ada objeknya, hanya langsung keterangan aja ya, atau tidak ada objek sama sekali, malah hanya subjek dan verb saja bisa ya. Paling tidak ada tambahan keterangan waktu boleh, atau keterangan tempat boleh, silahkan, atau keterangan apapun boleh ya. Itu untuk intransitif. Ingat ya, pahami perbedaan intransitif dan transitif. Tugas kalian adalah ya seperti yang sudah di awal tadi, membuat ya melingkari halaman 36 yang C ya, apakah dia masuk terima kalimat kata kerja transitif verb atau bukan. Kalau misalnya transitif ya dilingkari, kalau bukan ya tidak. Halaman 36 yang di bawah membuat kalimat dengan menggunakan kata kerja di bawah, itu pilih 10 saja. Nih, Ustazah kasih contoh. Ustazah ambil contoh kata kerja atau verb watch. Watch itu menonton ya. Nah, di sini kata menonton Ustazah buat kalimat I watch a movie. Nah, berarti saya menonton film. Nah, film ini objeknya. Berarti kalimat yang Ustazah buat adalah kalimat transitif. Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Inggris kali ini tentang transitif dan intransitif cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Putar kembali videonya jika belum paham. Baik, Ustazah ucapkan thank you for watching. See you next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.